Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua di channel saya. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang kisi-kisi angket ya. Ini harusnya sejak dari awal, tapi saya baru ada kesempatan hari ini untuk menjelaskan tentang angket. Oke, harusnya kita sajikan di papan tulis, tapi nggak apa-apa lah teman-teman. Tinggal perhatikan aja di bawah, di screenshot bagian-bagian yang dianggap penting untuk membuat kisi-kisi kuesioner atau kisi-kisi angket. Nah, sebetulnya teman-teman sekalian bisa download, bisa googling, tetapi ternyata tanpa saya jelaskan mahasiswa saya juga kurang begitu paham ya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan bagaimana asal-usul ya proses membuat kuesioner yang baik untuk proses penelitian. Oke teman-teman sekalian, ada dua hal ya, ada kisi-kisi, ada instrumennya, itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau cuma satu teman-teman akan sulit. Yang pertama teman-teman bikin dulu kisi-kisinya. Oke teman-teman sekalian, silahkan perhatikan gambar di bawah. Di situ ada kita ceritanya mau meneliti tentang motivasi belajar begitu ya, yang gampang aja lah ya, yang semua orang paham. Oke, di situ ada dimensi, ada indikator, ada nomor soal positif, ada nomor soal negatif, dan jumlah soal. Oke, kita satu-satu dulu. Ada dimensi, ada indikator. Nah, ini ada yang dipisah, dimensi satu kolom, ada yang digabung dengan indikator. Nah, dalam hal ini kita biar mudah, kita dipecah supaya lebih rinci. Nah, kemudian timbul pertanyaan, ini dari mana Pak? Apa sih dimensi, apa sih indikator? Sebetulnya ini tergantung kita cara merincinya teman-teman sekalian. Bisa saja kalau teman-teman pusing, langsung aja indikator, dimensinya buang ya kalau pusing. Langsung saja indikator. Nah, tetapi di sini biar lebih komprehensif, dimensi ada, indikator ada. Apa itu dimensi? Apa itu indikator? Teman-teman nggak usah pusing. Cara pertama teman-teman bisa googling. Indikator motivasi, indikator kinerja guru, indikator kinerja karyawan, indikator kemampuan berbicara, indikator supervisi, indikator macam-macam. Nah, itu banyak di buku-buku, di Google, di jurnal juga banyak. Nah, bagaimana Pak kalau tidak ada? Nah, itu harusnya ada di bab 2. Jadi kalau nggak ada di bab 2 itu berarti bab 2-nya belum lengkap. Jadi apa itu indikator? Indikator itu ciri teman-teman sekalian. Ya, seseorang mengatakan itu cantik, itu ganteng, itu bagus. Itu pasti ada indikatornya. Dan masing-masing orang punya kriteria-kriteria gantengnya menurut si A mungkin saja sedikit berbeda dengan gantengnya si B dan seterusnya. Jadi kalaupun tidak ada indikator, apa sih indikator? Indikator itu ciri. Ciri orang yang memiliki motivasi belajar tinggi apa? Yaitu ulet. Ya, di sini ya. Ulet itu bukan ulet bulu bukan ya. Yang kedua, ciri orang yang memiliki motivasi belajar itu adalah dia mampu belajar dengan mandiri. Dari mana itu? Dari penjelasan-penjelasan yang ada di bab 2. Kalau nggak ada di bab 2 berarti salah gitu teman-teman ya. Bab 2-nya belum lengkap. Contoh misalnya minat belajar ya. Tidak sulit kita menemukan indikator minat belajar. Kalau nggak ada, lihat di beberapa buku apa ciri orang yang memiliki minat. Misalnya dia mencatat pelajaran. Artinya seseorang yang memiliki minat berarti dia mencatat. Masukkan mencatat ke bagian dimensi gitu teman-teman ya sekalian. Oke, kita lanjutkan. Saya menyarankan teman-teman ikuti pola yang ini biar lebih gampang. Oke, dari dimensi ini dimensi motivasi itu sebetulnya banyak ya. Yang saya contohkan cuma 2 aja begitu ya. Oke, ada ulet, ada mandiri. Ulet ya, bukan ulet bulu ya. Ulet di sini dibagi menjadi 2 indikator. Boleh lebih Pak, boleh teman-teman silahkan, tergantung kemampuan kita. Tapi di sini saya hanya karena cuma buat contoh aja, ya cukup 2 aja lah ya. Nah kemudian misalnya boleh 5 Pak, tergantung di bab 2-nya. Kalau bab 2-nya mandiri itu apa indikatornya ada 7 ya 7 gitu ya, ikuti aja di bab 2-nya. Nah kemudian indikatornya di sini saya ambil 2 saja, sikap menghadapi kesulitan dan usaha mengatasi kesulitan. Oke, nomor soal positif dan nomor soal negatif. Maksudnya di sini adalah nomor soal ya. Maksud di sini adalah nomor soal. Jadi untuk sikap menghadapi kesulitan itu nomor soal 1 dan jenis soalnya positif begitu ya. Kemudian soal negatifnya di sini hanya 1 yaitu soal nomor 4 ya. Kebanyakan pakai soal positif. Kemudian jumlah soal
Di sebelah kanan itu untuk indikator sikap menghadapi kesulitan kita mau dibikin berapa soal. Jadi bisa jadi soalnya itu banyak, tapi lagi-lagi ini hanya untuk contoh, saya bikin satu aja ya. Nah ini di bagian awalnya teman-teman, silahkan disesuaikan dimensinya, ditambah, dilengkapi dan seterusnya. Oke, untuk indikator silahkan dikembangkan saja. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman siapkan rubriknya. Ya, rubriknya itu kita mau pakai skala apa? Di sini saya pakai skala Likert ya, skala Likert yang di bawah. Misalnya rubriknya itu adalah pilihan jawabannya selalu, sering, kadang-kadang, jarang, tidak pernah ya. Kemudian skor positifnya 5, 4, 3, 2, 1 kalau pertanyaan positif. Kalau pertanyaan negatif berarti 1, 2, 3, 4, 5. Artinya jika soalnya positif maka jawaban selalu itu skornya 5. Tapi kalau soalnya negatif, kalau si responden menjawab selalu justru skornya 1. Kemudian di sini judulnya kuesioner uji coba motivasi belajar. Kemudian tuliskan petunjuknya. Teman-teman bisa screenshot atau bisa googling aja lah, copy dia. Yang gini-gini sama aja sama yang lainnya. Nah kemudian ini contoh instrumennya. Kalau ini bentuknya fisik ya, jadi mereka nanti tinggal contreng-contreng aja begitu ya. Mau pakai tabel seperti ini boleh, mau pakai kayak UAS juga boleh, A, B, C ke bawah boleh juga ya. Tapi saran saya mereka pakai yang begini aja supaya tinggal checklist begitu. Oke, contoh. Ini ada pertanyaan nomor 1. Jika nilai saya jelek, meningkatkan belajar adalah cara terbaik untuk menaikkan nilai. Ini merupakan penjabaran dari ulet tadi ya, sikap menghadapi kesulitan. Jadi kalau si mahasiswa tersebut dapat nilai jelek, maka dia akan belajar untuk menaikkan belajar lagi untuk menaikkan nilai agar lebih bagus. Nah, di sebelah kanannya ada pilihan SL itu selalu, SR sering, KD kadang-kadang, J itu jarang, TP tidak pernah. Jadi 5. Nah, mereka nanti disuruh checklist di situ, ya. Nah, ini ada 5 pertanyaan, ya. Sisanya yang 4 itu positif, yang 1 negatif, yaitu yang nomor 4. Nah, ini. Saya menyontek tugas teman karena saya malas berpikir dalam menyelesaikan tugas. Artinya kalau mahasiswa ini checklist dia SL selalu, berarti justru dia diberi skor 1. Beda dengan soal nomor 1. Kalau dia menjawab SL justru dia dapat 5. Jadi hati-hati nanti ya dalam penskorannya. Kalau soal negatif, jawaban paling selalu itu justru skornya kecil. Kalau pertanyaan positif, jawaban selalu adalah skornya 5. Demikian juga sebaliknya. Kalau soal negatif dan dia menjawab tidak pernah, berarti skornya 5. Itu dulu teman-teman sekalian untuk hari ini. Terima kasih yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.